Audio Jungle. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat sejahtera merenungkan Injil Yohanes. Kali ini kami akan mengulah 3 tema dari Injil Yohanes, yaitu pertama adalah ujian mutu, kedua adalah membuat segitiga dengan garis kayu 3 batang yang sama. Ketiga yaitu unsur keadilan dan kebijakan. Tentang ujian mutu, bila seseorang ingin menguji muridnya kah, karyawannya kah, biasanya diuji dalam hal yang sama 3 kali. Kalau dalam 3 kali ujian itu dia lulus, dia diterima. Nomor 2, yaitu ketika kita ingin membuat bidang dengan 3 garis lurus. Itulah bidang pertama yang bisa dibuat dengan garis. Jadi minimum harus ada 3 garis. Nomor 3 yaitu tentang bijaksana. Dalam bahasa Latin ada kata-kata sapientia stat in medium. Artinya bijaksana itu berdiri di tengah-tengah. Jadi 2 orang berkelahi tidak selesai-selesai, maka harus ada 1 orang yang memberikan keadilan atau penilaian. Nah, tentang ujian mutu, Yesus sendiri pernah menguji kemantapan Yohanes Rasul dengan bersabda, "Hei Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Diulangi lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yohanes menjawab, "Aku mengasihi engkau." Akhirnya untuk ketiga kalinya Yesus bertanya lagi, "Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dalam ketiga inilah Yohanes mulai bingung dalam hati, mawas diri, ada apa kok Yesus itu sampai menanyai saya 3 kali. Merenung-renungkan dirinya itu ada kesalahan kah, ada kekurangan kah? Tapi Yohanes akhirnya dengan mantap juga menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau melebihi segala sesuatu." Nah, inilah bagaimana Yesus itu menguji seseorang dalam hal mutunya. Yang kedua, yaitu untuk membuat suatu bidang, orang harus menyediakan 3 penggaris. 2 tidak cukup, itu sejajar. Kalau 3 penggaris itu ujung-ujungnya disatukan, lalu menjadi 1 bidang. Nah, dengan gambaran 1 bidang segitiga itu menimbulkan berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan orang. Salah satunya
ketika orang membuat selamatan kenduri, itu dibuatlah namanya tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah kerucut. Kerucut tumpeng itu tadi berdiri tegak menghadap ke atas, simbol Gunung Kalvari, di mana Yesus mengorbankan diri, disalibkan di atas gunung. Juga akhirnya tempat tinggi atau gunung tadi menjadi di dalam gereja adalah altar. Atus itu tempat tinggi, di mana umat Allah mengorbankan Ekaristi. Di dalam konsekrasi roti dan anggur berubah menurut iman Gereja Katolik menjadi tubuh darah Yesus. Yang ketiga, tentang keadilan atau kebijaksanaan. Sapientia sat in medio, bijaksana itu berdiri di tengah-tengah. Kalau ada orang yang berkelahi, berselisih, tidak akan selesai, maka perlu orang ketiga yang menjadi penengah. Menjadi penengah itu bukan perkara kecil, karena akan menjadi korban dari dua orang yang berkelahi. Jadi maksud baik, tapi tugas berat. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus harus pandai-pandai menjadi penengah. Karena salah sedikit, ia ikut berkelahi. Menjaga keseimbangan dan keadilan perlu orang berlatih. Mati raga, berdoa, mohon kebijakan Tuhan supaya ia benar-benar menjadi tangannya untuk menyelesaikan banyak perkara. Itulah beberapa hal yang dapat kami ungkapkan bagaimana menilai atau menggunakan simbol dan kenyataan angka 3. Semoga dengan demikian para saudara dapat mengambil manfaat bila mana ada perkelahian, percekcokan, bila mana ada tidak kesepahaman. Orang akan bangga dan bahagia kalau mampu menjadi penengah. Orang lain enak saja tinggal mengambil manfaatnya, tetapi juga harus belajar supaya akhirnya ia mampu menjadi penengah. Berbahagialah orang yang menjadi penengah karena akan diterima oleh banyak orang. Sekianlah, terima kasih.